Sehat semua ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tadi Anda lihat ya, ternyata buku yang e-book ini nggak bisa sampai halaman berapa aja gitu, nggak bisa semuanya dia. Ini. Tapi nggak apa-apa. Untuk sementara ini antum baca itu, ya ini juga Anda rekam juga ya. Ya, kalau perlu antum bagus beli bukunya ya, gitu. Apalagi beli buku yang ini, yang apa? Yang print outnya ya, ini. Anak kemarin tuh coba beli yang print outnya itu nggak bisa ya. Ini apa? Iya di mana gitu, Pak kampus apa gitu lupa nah itu. Itu susah. Kalau antum ada yang mau beli ntar boleh lah nitip ya. Oke langsung aja ya. Di pertemuan kita ya. Ini jelas nggak itu? Jelas layarnya? Jelas ya? Ustaz. Oke. Nah, masalah akad ya. Akad ini kalau bahasa kitanya kan kayak apa ya? Akdun kan kontrak lah ya. Bahasa kita itu kontrak ini atau simpulan ini kontrak. Nah, masalah akad di sini apa artinya nih? Akad berasal dari kata al-akad yang berarti ikatan, mengikat, ya, simpulan ya. Ini dia mengikat. Yang A ngomong, yang B ya apa jawab, nah itu mengikat ya. Contohnya akad jual beli, akad gadai ya. Ini saya jual barang ini ke kamu dengan harga 10.000. Nah, itu namanya ijab ya. Terus saya terima ya. Nah, itu namanya qabul. Ijab dan qabul itu namanya akad ya. Nah, selanjutnya ya, asas-asas akad. Ini. Apa aja asas-asas akad ini ya? Asas akad yang pertama itu adalah ini. Dia asas ibahah. Ibahah itu artinya boleh ya. Ini. Kalau jadi semua sesuatu itu boleh ditransaksikan. Ini. Karena asas dari transaksi itu, dari akad itu adalah boleh ya, ini. Contohnya menjual tanah, menyewakan tanah, ya, menjual gedung, menyewakan gedung. Nah ini itu ada atau menjualnya separoh, ya, menjualnya seperempat, ya. Ini namanya boleh, boleh-boleh saja. Bukan hanya tanah saja, ya, bangunan sebagainya, apalagi mungkin pasar, ya, kepemilikan. Nah, karena pada dasarnya semua akad itu boleh ya ini. Kecuali dia ada yang melarang. Nah, baru nanti yang melarang itu harus ada dalilnya. Ini. Kok hilang ya layarnya ya? Ada layar ya, oke ada lagi ya. Nah, langsung yang kedua ya, asas akad itu adalah kebebasan. Ini bebas. Apa ini bebas ya? Setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama yang akad atau akad ya. Tanpa terikat nama-nama akad. Apa dasarnya ya? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Ini artinya apa aja bebas ya. Mau akad apa aja itu bebas. Ini siapapun bebas. Selanjutnya yang ketiga adalah asas konsensualisme ya, ini. Nah, apa itu konsensualisme ya? Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat. Nah, antara pihak tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. Artinya sepakat, konsensualisme ya. Contohnya, dia terpaksa menjual barang. Saya jual barang ke kamu dengan harga 10.000, ini terpaksa. Itu tidak bisa dianggap akad ya. Karena akad itu adalah kesepakatan murni didasari antara din ya, keridhaan. Ini konsensualisme. Atau dia beli barang. Kan sudah saya beli barangnya ya kan.
tapi yang penjual nggak mau sepakat karena harganya terlalu murah, ya. Itu tidak bisa, ya. Jual belinya masih belum sah ini. Karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, sebelum ini, ya, akad itu sebenarnya terbagi dua, ya, sebelum yang ini. Ada yang namanya akad tabaru, ya, ada yang nama akad tijaroh. Ya, tijaroh ini apa? Perdagangan bisnis, ya, komersil. Nih. Akad tabaru itu dia akad yang hanya satu pihak. Ini tabaru itu kan dia hanya kepedulian sama orang. Contohnya apa? Kayak memberi zakat, kayak memberi hadiah, akad hibah, memberi hadiah. Itu namanya akad tabaru, ya. Dia hanya atas kepedulian dia saja. Jadi akad itu hanya dari satu pihak sudah cukup. Dia ngasih uang ke orang lain menerima atau tidak nggak masalah. Yang penting dia udah kasih. Contohnya dia ngasih duit ya sumbangan ke masjid, nggak perlu menunggu pihak masjid menerima, nggak perlu, cukup dia aja ngasih uang udah selesai. Nah ini itu namanya akad tabaru. Nah yang kedua, yang dua belah pihak ini ada yang namanya adalah akad tijarah, ya. Ini akad perdagangan, ini komersil. Nah yang komersil ini yang kita bahas, ya. Ini akad tijarah ini yang kita bahas. Salah satu akad tijarah itu dia tadi asas ibahah, boleh apapun boleh. Yang kedua asas kebebasan, bebas ngapain aja, ya. Ini selama tidak ada keharaman. Yang ketiga asas konsensualisme, kesepakatan antara dua belah pihak, ya. Dan selanjutnya adalah asas mengikat ini, ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Nah, tunaikanlah akad itu, ya, janji itu, semua janji itu apa nih? Semuanya persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang mereka yang membuatnya. Apa ini? Dan penuhilah janji, semua janji itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena tadi kalau dia sudah jual dan satunya sudah menerima, itu sudah mengikat, ya, itu sudah janji, ya. Ini tidak bisa dibalikin, ini, kecuali dengan kedua belah pihak tadi, kesepakatan dua belah pihak, karena dia mengikat, ya. Ketika dia sudah menyebutkan saya jual, saya sewakan, dan temannya sudah bilang saya terima, nah itu mengikat sudah, ya, sudah jadi sesuai dengan hukum, ya. Ini. Yang kelima adalah asas keseimbangan. Ini. Apa asas keseimbangan? Ya, ini. Jadi keseimbangan ini bisa dikatakan keadilan. Ya. Ini. Contohnya ketika orang jual beli, ya. Beli beras satu karung itu harganya, ya, harga adilnya mungkin 500.000, contoh, ya. Nah itu keseimbangan, ya, sesuai dengan harga, ya. Ini kalau harganya murah 50.000 satu karung, nah itu nggak seimbang, ya. Atau ada unsur riba di sana, itu nggak seimbang, ya. Atau ada unsur goror, ya, ketidakjelasan atau penipuan, itu namanya tidak seimbang, ya. Ini harus ada asas keseimbangan. Ini orang menyerahkan duit, ya, yang satunya menerima barang. Nah itu keseimbangan, satu menyerahkan uang, satu menyerahkan barang. Nah yang keenam adalah asas maslahah, untuk kemaslahatan. Nah ini, ya, kita menjual sesuatu atau menyewakan sesuatu ada kemaslahatannya, ada yang bisa dimanfaatkan. Ini tidak bisa menjual sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya. Ada lagi asas amanah, ya. Ini apa yang dimaksud dengan asas amanah adalah bahwa masing-masing pihak harus beretikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitra akadnya. Nah ini, jadi dia harus amanah. Kalau harganya emang 100, ya harus jualnya 100. Ini nggak boleh dilebih-lebihkan. Ini walaupun ada sebenarnya seperti ini. Ini kasus, ya. Contohnya jual sepatu A, ya, jual sepatu atau barang A lah, ya. Barang A itu pada umumnya harganya 100.000.
ini. Tapi dia jualnya di tempat lain, ya. Jualnya di tempat lain yang mana dia mungkin menjualnya 300.000. Bolehkah itu? Ya. Itu boleh ya, ini boleh saja. Tetapi yang masalahnya nanti kalau dia tahu harganya 100.000, kita jual 300 ya, dia nggak mau lagi beli ke kita. Walaupun dalam hukum Islam itu sah ya, ini. Makanya bagusnya di sini asas amanah, kalau harganya 100.000 ya, itu tetap jualnya 100.000 ini. Demi apa? Untuk kejujuran nantinya orang tahu ya, ada dampaknya ya. Ini. Orang tahu, oh ini toko kita jujur ya. Jangan sampai tidak amanah. Contohnya kayak gimana ya? Mentang-mentang nih pembeli baru ya, yang harga 100.000 dinaikin menjadi 300.000. Nah, kan nggak ada amanah. Ya. Walaupun itu sah, tapi kan orang kayak merasa tertipu ya. Ini. Yang 8 ya, asas keadilan. Ini kan sama kayak tadi ya. Ya harganya harus sesuai lah ya dengan barangnya. Ini jangan sampai kita ada tipu menipu ya, atau tidak adil sama orang lain ya. Itu seputar masalah asas dalam akad ya. Nah, terus lagi teman-teman ya, macam-macam akad. Nah, ini ya, ada yang penting, ada yang nggak penting ya. Macam-macam akadnya, hanya menyebutkan nama-namanya saja. Nggak terlalu ada yang berpengaruh sama hukumnya dan ada yang tidak berpengaruh sama hukumnya. Coba kita lihat yang pertama, macam-macam akad. Pertama, dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukannya namanya. Ada namanya al-akad al-musamma. Al-akad al-musamma, al-uqud al-musamma itu akad yang disebutkan. Ada akad yang tidak disebutkan. Al-uqud ghairu musamma, tidak ada namanya. Contohnya apa? Al-uqud al-musamma ya, ini. Contohnya al-uqud yang musamma kayak jual beli ya, uqud musamma. Ini gadai rohan, namanya uqud musamma ya, ini. Kalau masalah akad tidak musamma ya, akad tidak musamma itu tidak disebutkan. Contohnya apa? Kayak franchise ya. Satu orang nih buka rumah makan mie gacoan ya. Nah, nanti daerah lain, tempat lain mau buka mie gacoan juga ya. Franchise-nya bayarnya sekian. Nah, itu namanya kan nggak ada tuh. Akadnya itu di mana di kitab-kitab dahulu tuh nggak ada. Nah, itu boleh tidak? Boleh ya. Karena tidak harus menunggu nama akadnya apa ya, ini. Jadi ibarat tuh akad yang tanpa nama itu nggak masalah ya, selama itu dia ada unsur keadilan apa segala macam tadi. Yang kedua adalah ya, akad dilihat dari kedudukannya. Ini menjadi dua, al-akad al-asli dan akad al-tabi'i ya, atau at-tabi' ya. Akad al-asli itu kayak gimana? Contoh nih ya, kasus. Antum menjual laptop ya, membeli laptop, terkadang membeli laptop itu toko itu juga mengasih tasnya. Nah, membeli laptop itu sudah otomatis mendapatkan tas. Nah, membeli laptop itu adalah jual beli kan, jual beli laptop. Itu namanya akad al-asli. Jual belinya emang beli laptop. Nah, tapi ada tambahannya, gratisannya. Gratisannya adalah tas tadi. Nah, tas itu namanya al-akad at-tabi, akad yang mengikut. Ini akad yang mengikut. Jadi kalau seandainya kita beli laptop, kita berhak menagih tas itu dikasih. Nah, kayak begitu ya. Karena itu atabi mengikut. Ini. Selanjutnya ya, ini. Apa lagi ya? Setelahnya ya. Ini. Akad dilihat dari segi unsur waktu, tempo di dalam akad. Ya, ini. Ada namanya al-akad az-zamani dan ada namanya al-akad al-fauri ya, ini. Ini enggak terlalu penting ya. Contohnya kayak penitipan barang, pinjam pakai. Nah, ini. Ada lagi akad dari segi formalitas ya. Ada namanya rodai syakli ya.
Ini nggak terlalu penting juga, nggak terlalu berpengaruh sama hukum. Terus akad dilihat dari segi sah dan tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad batil atau akad sah. Ini sama nanti otomatis ya. Kalau nggak terpenuhi rukun syarat rukunnya, berarti dia tidak sah. Kalau syarat rukunnya terpenuhi, berarti sah. Ini. Terus ada lagi akad yang mengikat, tidak mengikat, oke, enggak juga ya. Akad nafis yang misalnya langsung menimbulkan akibat hukum. Ya. Akad dari segi lainnya akad tanggungan enggak terlalu penting ya. Percayaan, oke, cukup ya. Ini macam-macam akad. Langsung kita ke rukun akad dan syarat-syaratnya. Ini apa rukun akad ya? Rukun akad ada 4 macam, yaitu ya, para pihak yang membuat akad, 2 orang, al-aqidah ini, 2 orangnya yang membuat akad. Yang 2 pernyataan kehendak para pihak, 2 orang itu ngomong ya, ini 2 sudah. 3 objek akad, mahalul akad. Nah, apa nama barangnya? Nah, ini ya. Ini. Terus yang keempat tujuan akad. Nah, tujuan akad ini mau apa? Mau jual beli kah? Mau disewa menyewa kah? Nah, itu ada 4 itu ya. Itu pasti dah kalau kita berakad dengan orang pasti itu masuk unsur kayak begitu. Nah, terus lagi pelaku akad dimiliki 3 syarat-syaratnya. Nih ya. Syarat-syarat dari bentuknya akad dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Pertama adalah pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak, ya, bertindak hukum. Artinya minimal dia mumayyiz, ya, mumayyiz umur 7 tahun. Kalau dia beli permen, dia bisa lah. Nah, itu boleh. Ya, sah jual belinya ini. Tapi kalau anak umur 2 tahun, ya, beli permen, ya nggak bisa. Ya, dia nggak tahu duit, nggak tahu apa-apa ini. Dan juga kalau anak umur 7 tahun yang tamyiz itu beli kulkas, sah tidak? Itu tidak sah ya. Kenapa? Karena dia belum tahu tentang masalah kulkas. Nah, ini. Jadi harus cakap. Ini dia, cakap terhadap sesuatu itu. Ini. Kalau umur yang mau beli kulkas tadi harus dewasa, harus balik. Nah, ini. Nggak bisa hanya tamyiz saja. Jadi sesuai dengan kadarnya ya. Ini. Contohnya kayak beli Shopee contohnya. Tiba-tiba datang kulkas ke rumah ya. Ini ternyata ditelusuri anaknya check out ya, anaknya yang umur 7 tahun check out akhirnya kebeli ya. Ini apa namanya itu? Namanya ini COD ya. Ini tiba-tiba datang tagihan 3 juta ini kulkasnya. Kaget orang tuanya. Nah, itu sah tidak? Itu tidak sah jual belinya ya ini karena anaknya belum berakal masalah itu, belum sampai ke situ pikirannya ya. Yang kedua syaratnya adalah akad bersifat 2 pihak. Ini yang satu ngomong dan satu jawab ya. Ini saya jual, saya terima. Apa akad bersifat 2 pihak tadi, dua-duanya ngomong ya. Yang ketiga, penyesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kata sepakat. Yang satu bilang saya jual, berarti yang satunya bilang saya beli, ya. Yang enggak sesuai itu, yang satu bilang saya jual, yang satu bilang saya terima sewanya. Nah, itu salah, ya. Jadi ada kesesuaian di situ. Ini. Yang keempat adalah kesatuan majelis akad. Nah, ini. Jadi zaman dulu, ya, orang beli itu harus majelis. Satu majelis itu apa? Ya, satu tempat. Ini. Orang dulu belinya satu tempat. Kalau di pasar itu di toko itu ya dua-duanya di toko itu. Nah, sekarang kata-kata majelis ini ada peluasan makna, satu tempat. Artinya kenapa satu tempat itu diluaskan maknanya? Karena tempat itu adalah tempat terjadinya komunikasi. Ini ya. Ini. Jadi kalau orang beli online di Shopee itu kan beda majelis, satunya di Kalimantan, satunya di Jakarta, ya. Itu beda majelis, beda tempat, tapi dianggap satu tempat. Kenapa? Masih bisa komunikasi. Di mana komunikasinya? Yaitu di Shopee. Nah, jadi jual beli Shopee Traveloka itu sah, ya. Ini. Kenapa? Karena masih satu majelis. Apa tempatnya? Majelisnya yaitu
Shopee, Traveloka, nah, kayak begitu. Selanjutnya adalah objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan. Barangnya bisa diserahkan, ya. Atau kalau sewa menyewa bisa dimanfaatkan, ya. Ini yang masalah itu adalah saya jual, tapi barangnya nggak bisa diserahkan. Contohnya apa? Jual burung di atas langit, ya. Ini kan nggak bisa, berarti nggak sah, ya. Ini atau menyewakan rumah orang lain, ya nggak bisa, ya bukan punya dia, nggak bisa diserahkan. Yang keenam adalah objek akad tertentu atau ditentukan. Ini jadi objek akadnya bisa barang yang sudah tertentu atau ditentukan, ya. Ini artinya tidak menimbulkan sengketa, ya. Ini punya orang apa segala macam. Yang ketujuh, objek akad dapat ditransaksikan. Ini, ya. Contohnya apa, ya? Contohnya kayak HP, jual beli HP, jual beli rumah bisa dijual. Yang nggak bisa ditransaksikan itu apa? Contohnya apa? Jual beli masjid, ya. Jual beli gedung pesantren, ya itu nggak bisa, ya. Jual beli tanah wakaf orang lain, ya nggak bisa. Itu tidak bisa ditransaksikan. Terus yang kedelapan adalah objek akad bertentangan dengan syarak. Ya. Ini, oh harusnya ini bukan bertentangan, ya, tapi adalah objek akad tidak bertentangan dengan syarak. Nah, ini contohnya apa? Ya bukan haram lah gitu kan. Menjual VCD porno, contohnya menjual narkoba, menjual minuman keras, nah itu diharamkan, nggak boleh. Ya jual belinya tidak sah. Ini, jadi apa objeknya itu tidak boleh bertentangan dengan syarak. Yang kesembilan adalah tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak, ya tujuannya. Ini. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad dikaitkan dengan objek akad. Syarat pokok terjadinya akad adalah bahwa objek akad dapat menerima hukum akad. Objek akad jika dapat menerima hukum akad, misalnya objek jual beli adalah benda-benda yang tidak bernilai. Nah ini, itu nggak bisa, ya. Maka akad tidak dipandang tidak terjadi karena objek akad tidak dapat menerima tujuan akad. Ini tujuannya kan mengambil manfaat, tapi yang dijual itu barangnya yang haram atau dijualnya barang yang najis, nggak ada manfaatnya. Itu tidak sesuai dengan tujuan akad. Itu tidak bisa dijual. Ini. Pertanyaannya, berarti menjual, kemarin kan menjual darah, ya, itu tidak sah kecuali ada manfaatnya. Ini contohnya apa? Kalau darah yang apa? Contohnya nih, darah apa tuh yang untuk orang PMI? Nah, itu kan sah, ya. Tapi kalau dia menjual darah habis dari bekam, dijual ke temannya, ya itu nggak sah, nggak ada manfaatnya, ya. Oke, teman-teman, ya. Di sini sudah cukup, ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, sudah pada absen ini? Nggak ada suaranya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Syukron teman-teman, ya. Semangat selalu, ya. Kalau ada yang ingin bertanya juga nanti bisa di Japri, ya, atau di WA di grup, ya. Syukron, jazakumullah khairan, aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.